Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril, kelas 4B Teknik Informatika, NPM 221055201101. Baik, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang tugas ujian akhir semester Teknologi Basis Data, dosen pengampu Ibu Indah. Baik, langsung saja. Yang pertama, memahami konsep Big Data. Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang berkembang dengan cepat. Data ini memiliki nilai yang signifikan untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Next, karakteristik Big Data. Ada 4, yaitu yang pertama volume. Volume yaitu jumlah data yang besar, terkadang mencapai terabyte atau petabyte, menjadi ciri khas big data. Yang kedua yaitu variasi. Variasi adalah data yang berasal dari berbagai sumber, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan yaitu data yang dihasilkan dan diproses dengan kecepatan tinggi, membutuhkan sistem yang mampu mengolahnya secara real time. Keempat, kebenaran. Kebenarannya itu data yang perlu divalidasi dan diolah dengan cermat untuk memastikan akurasinya, karena kesalahan data dapat memengaruhi analisis. Oke, selanjutnya sumber-sumber data big data. Yang pertama, data internal, yaitu data data transaksi, riwayat pembelian, logistik, aktivitas pengguna, dan informasi inventaris. Yang kedua, data eksternal, yaitu media sosial, berita online, informasi cuaca, data sensor, dan data publik lainnya. Yang ketiga, data IoT, yaitu sensor terhubung ke internet seperti sensor suhu, kelembaban, dan gerakan yang menghasilkan data real time. Oke, yang selanjutnya teknologi pendukung Big Data. Teknologi pendukung Big Data ada 4, yaitu Head-Off. Head-Off adalah platform open source untuk menyimpan dan pemrosesan data besar, terdiri dari ADFS dan MapReduce. Yang kedua, Spark. Spark yaitu platform pemrosesan data dalam memori yang menawarkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dibandingkan Head-Off. Yang ketiga, NoSQL Database. Sistem database yang tidak menggunakan struktur tabel tradisional, lebih fleksibel untuk data tidak terstruktur. Yang terakhir, Cloud Computing. Cloud Computing yaitu infrastruktur berbasis cloud, menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang skala scalable untuk big data. Oke, berikutnya manfaat implementasi big data. Yang pertama, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Maksudnya, data yang komprehensif membantu memahami tren dan pola, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Poin kedua, peningkatan efisiensi. Maksudnya, otomatis proses, personalisis layanan, dan optimasi sumber daya melalui analisis data. Yang ketiga, peningkatan keuntungan, penciptaan produk dan layanan baru, peningkatan retensi pelanggan, dan optimasi strategi pemasaran. Yang keempat, inovasi. Penggunaan big data dalam riset dan pengembangan memungkinkan terobosan dan penemuan baru. Yang terakhir, peningkatan layanan pelanggan. Peningkatan layanan pelanggan yaitu pemahaman perilaku pelanggan yang lebih baik untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan big data, yaitu ada 5 poin. Pertama,
volume data. Volume data membutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang kuat untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Yang kedua, kompleksitas data. Kompleksitas data yang beragam dan tidak terstruktur membutuhkan teknik khusus untuk pengolahan dan analisis. Yang ketiga, kecepatan data. Kecepatan data yaitu membutuhkan sistem real-time untuk mengolah data yang masuk secara terus-menerus. Keempat, keamanan data. Keamanan data yaitu penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan ancaman cyber. Terakhir, privasi data. Privasi data yaitu menggunakan data pribadi harus sesuai dengan peraturan privasi etika. Weh, 7. Analis data big data. Teknik dan metodologi. Pertama ada analis statistik, analis deskriptif, registrasi, dan inference. Pembelajaran SIN, klasifikasi, registrasi, clustering, dan pembelajaran yang mendalam. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami ataupun NLP, yaitu analis teks, sentimen analis, dan pengenalan entitas. Keempat, pemrosesan citra, deteksi objek pengenalan wajah, dan signature citra. Oke, selanjutnya ada visualisasi data big data. Pertama itu ada peta interaktif, yaitu menampilkan data geografis, memungkinkan interaksi dan eksplorasi data spasial. Yang kedua, grafik dan diagram, yaitu memvisualisasikan tren, pola, dan hubungan dalam data, memudahkan pemahaman. Yang ketiga, ada grafik jaringan, yaitu menampilkan hubungan antara entitas seperti koneksi sosial ataupun aliran data. Yang keempat, garis waktu interaktif, yaitu memvisualisasikan perkembangan data secara kronologis, memungkinkan eksplorasi interaktif. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.